Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pandemi COVID-19 telah memukul seluruh sektor perekonomian. Krisis juga pernah dialami Indonesia melumpuhkan usaha makro, namun tidak kepada usaha kecil dan koperasi yang menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Lantas, apakah Indonesia mampu mempertahankan usaha kecil dan menengah? Berikut penjelasan analisis PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara, Ridho Haikal Amal selengkapnya. PLT Kepala Dinas dan Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Ridho Haikal Amal menegaskan, pihaknya terus mendorong kehidupan ekonomi kecil, menengah, dan koperasi dengan langsung turun untuk memotivasi memberi stimulus agar kehidupan UMKM dapat bertahan. Salah satu usaha terbaik adalah melibatkan masyarakat melalui komunitas jamaah masjid dan gereja untuk terlibat dalam usaha ekonomi. Cara lain adalah membangun sinergi antara UMKM dan membantu pemasaran. Iya. Ya, pertama harus turun dinas koperasi dan komunitasnya. Komunitas itu bisa komunitas jemaah, komunitas kampus, komunitas pemuda, komunitas grup kewirausahaan. Ini harus turun. Ini tidak bisa kita harapkan hanya pemerintah saja, tapi komunitas dan khususnya jemaah masjid dan gereja harus bisa terbangun semangat ekonominya. Karena di gereja dan masjid itu terbangun imun dan iman. Hingga akhirnya akan aman dan akan diaminkan oleh warga Sumatera Utara. Kami punya pusat PLUD ini, pusat promosi. Kami akan jadikan sentral lele ini di sini. Kemudian kita akan berkoordinasi dengan kabupaten kota, termasuk juga dengan gugus bencana atau gugus percepatan penanganan COVID untuk bagaimana bisa mengoffer produk-produk yang berlebih dari kegiatan lili di Sumatera Utara. Jadi kalau pada saat ini memang kami berharap offer karena makin ada ide. Karena ketika ada ide itu orang akan membangun usaha lain dibandingkan tidak dilakukan sama sekali, itu orang akan malas dan stay at home hanya berhubungan dengan tempat tidur saja. Gitu. Iya. Jadi gini, ini pertama adalah UKM informal atau UKM formal yang di luar bidang peternakan lele gitu. Kami berharap dengan izin ini menjadi semangat dia bahwasanya pemerintah memberi izin kepada UMK-nya, kepada UKM-nya untuk dia berusaha. Jadi ketika dia punya usaha apa saja sekarang, itu menjadi mudah bekerja samanya dengan instansi manapun karena dia punya izin. Kendala kita itu adalah UKM tidak punya izin. Jadi dia membuat produk keripik tapi dia tidak punya izin, tentunya masyarakat bertanya, ini izinnya tidak ada kok bisa membuat. Jadi keharapan kami dengan izin UMK ini ada legalitas kepada warga UKM yang berdampak pada jemaah masjid dan gereja hingga punya kepercayaan diri untuk membangun pekerjaan baru. Kegiatan itu ketika diberikan izinnya itu kami sudah sampaikan langsung dan itu selamanya. Nah, dan evaluasinya itu apabila ada izin jenis usaha lain, misalnya dia dari sembako kemudian menjadi usaha besi-besian, itu mungkin harus ada perubahan izin yang dilakukannya gitu. Tapi kalau bisa apa yang menjadi targetnya dalam izin usaha itu dimasukkan di dalam izin UMK. Nah, itu. Pertama, ada buku 16 organisasi koperasi. Itu menjadi tidak patokan, Pak. Kemudian tidak adanya konsolidasi organisasi. Pengawas melakukan apa, pengurus melakukan apa, anggota melakukan apa. Kalau di Muhammadiyah saya melihat ada organisasi yang solid, baik secara kelembagaan, secara kepengurusan, dan itulah kami undang juga di beberapa masjid takwa untuk memberikan pengaruh kepada UKM bagaimana cara konsolidasi organisasi dan administrasi dalam ber-UKM berdampak masjid ini. Merawat koperasi untuk patuh pada berbagai regulasi yang mengatur kehidupan koperasi harus dilakukan. Selain itu, seluruh fungsi-fungsi koperasi berjalan dengan baik dan benar. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.